Memang nampaknya dunia peradilan kita itu kan sudah sangat busuk gitu ya. Selama ini kita percaya toga dan palu sidang sebagai lambang keadilan. Tapi siapa sangka, di balik simbol-simbol itu tersembunyi kenyataan yang gelap. Ini bukan semata kasus suap. Ini adalah gambaran tentang sistem yang perlahan dirusak dari dalam. Dan pelakunya bukan individu yang menyimpang, melainkan jaringan yang tertata rapi, yang tak segan mempermainkan hukum demi mengejar keuntungan. Dan jumlah yang dipertaruhkan bukan angka kecil, 60 miliar rupiah. Masih mengira ini sekadar kisah hukum yang biasa? Tunggu dulu. Karena cerita ini mengungkap bagaimana seorang ketua pengadilan negeri bisa memegang peran sentral dalam permainan ini. Bersama panitra, bersama hakim-hakim lainnya, mereka bukan hanya menjalankan hukum, tapi juga memperdagangkan keadilan itu sendiri. Kasus ini berawal dari skandal ekspor minyak goreng yang menyeret 3 raksasa sawit, Wilmar Group, Permata Hijau, dan Musim Mas Group. Pelanggaran terjadi antara Januari 2021 hingga Maret 2022. Jaksa menuntut mereka membayar lebih dari 17,7 triliun rupiah, plus ancaman penutupan operasi selama maksimal 1 tahun. Taruhannya besar, jadi wajar kalau uang besar pun ikut bermain. Lewat tim hukumnya, para pengusaha ini diduga mencoba mengatur putusan. Dana dalam jumlah besar disiapkan, dibungkus janji lepas dari hukum, dan diberikan dalam dolar. Disinilah 7 tersangka mulai berperan. 2 pengacara Marcella Santoso dan Arianto disebut menyerahkan uang kepada Muhammad Arif Nurianta, Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Tapi, alirannya tak langsung. Uang itu disalurkan lewat panitra Wahyu Gunawan sebagai perantara. Selanjutnya, Arif menunjuk 3 hakim untuk menangani kasus ini. Juyamto sebagai ketua majelis, Agam Syarif Burhanuddin sebagai anggota, dan Ali Muhtarom sebagai hakim ad hoc. Awalnya, Marcella dan Arianto hanya menawarkan 20 miliar. Namun, Arif meminta jumlah itu dinaikkan jadi 3 kali lipat, 60 miliar rupiah. Proses tawar-menawar dalam perkara hukum seperti ini seolah sudah jadi hal yang lumrah. Uang suap diserahkan dalam pecahan dolar Amerika. 3 hakim, Agam Syarif Baharudin, Ali Muhtarom, dan Juyamto, pertama kali menerima uang sebesar 4,5 miliar rupiah dalam bentuk dolar. Jumlah itu dibagi rata untuk mereka bertiga. Tahap kedua, Arif kembali menyerahkan suap. Kali ini nilainya lebih besar, mencapai 18 miliar rupiah, juga dalam bentuk dolar. Namun dari total 60 miliar rupiah, masih ada 37,5 miliar yang belum jelas kemana perginya. Wahyu Gunawan, sang panitra, juga kebagian. Ia menerima 50 ribu dolar dari Arif, sedangkan sisanya hingga kini masih terus ditelusuri lebih lanjut. Kemudian pada 19 Maret 2025, sidang putusan digelar. Majelis hakim memang menyatakan bahwa ketiga perusahaan terbukti memberikan fasilitas ekspor CPO dan juga turunannya, sebagaimana dakwaan jaksa. Tapi yang mengejutkan, hakim menyimpulkan bahwa tindakan itu bukan tindak pidana. Hasilnya, para terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Nah, atas perbuatannya, Muhammad Arif Nurianta bersama para tersangka lainnya kini telah resmi ditahan. Soal vonis akhir, Arif dan kawan-kawan terancam hukum maksimal penjara seumur hidup. Tentu bergantung pada hasil pembuktian serta pertimbangan hukum selama proses persidangan nanti. Lalu bagaimana nasib putusan on select yang dibacakan oleh majelis hakim pada 19 Maret 2025? Mengenai hal itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan lepas tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena jaksa penuntut umum mengajukan kasasi. Artinya, perkara ini akan kembali diperiksa dan diadili di tingkat kasasi oleh MA. Dengan begitu, bukan tidak mungkin putusan lepas terhadap 3 korporasi tersebut dibatalkan. Jika terbukti ada suap yang mempengaruhi putusan, maka vonis yang dijatuhkan sesuai tuntutan jaksa bahkan bisa diperberat. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut ketiga perusahaan untuk membayar uang pengganti dan denda atas kerugian ekonomi negara. Wilmar Group
dituntut membayar uang pengganti senilai 11,8 triliun rupiah dan denda 1 miliar rupiah. Jika tak dibayar, maka harta pribadi direktur bisa disita dan dilelang, disertai ancaman pidana penjara 19 tahun. Musim Mas Group dituntut membayar 4,8 triliun rupiah dan denda 1 miliar rupiah. Bila gagal membayar, 5 pengendali perusahaan tersebut terancam hukuman masing-masing 15 tahun penjara serta penyitaan aset. Sedangkan Permata Hijau Group menghadapi tuntutan sebesar 937 miliar rupiah. Bila tak dilunasi, aset dari pihak pengendali akan disita dan ancaman hukuman penjara selama 12 bulan. Sementara itu, Kejaksaan Agung juga masih terus menelusuri sumber serta aliran dana suap senilai 60 miliar rupiah. Penyelidik berusaha memastikan apakah uang tersebut masih dikuasai oleh Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nurianta atau sudah berpindah tangan, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Pasca putusan Onslaught, Kejaksaan Agung langsung bergerak. Mereka membuka penyelidikan dan menemukan dugaan suap sebesar 60 miliar rupiah yang diduga diberikan kepada Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nurianta untuk memengaruhi hasil putusan. Dan dugaan itu terbukti. Pada 12 April 2025, penyidik Kejagung menemukan uang tunai hasil suap dalam 4 jenis mata uang tersimpan di tas milik Arif. Di dalamnya terdapat 2 amplop. Satu berisi 65 lembar pecahan $1.000 Singapura, dan satu lagi berisi 72 lembar pecahan $100 Amerika. Tak hanya itu, mereka juga menyita dompet Arif yang berisi uang tunai dalam pecahan dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, ringgit Malaysia hingga rupiah. Penggeledahan pun meluas ke sejumlah lokasi di Jakarta dan beberapa daerah lain di luar ibu kota. Bukan hanya Arif, penyitaan juga dilakukan terhadap para tersangka lain, pengacara Marcella Santoso, Arianto, serta Panitra Wahyu Gunawan. Hasilnya, selain uang tunai, penyidik juga menyita 7 mobil mewah, termasuk Ferrari Spider, Nissan GT-R, Lexus, Toyota Land Cruiser, Land Rover, dan Mercedes-Benz. Tak hanya itu, 7 sepeda mewah merek Brompton dan 21 motor gede juga ikut disita, termasuk Harley Davidson dan Triumph. Tapi yang sudah pasti, kasus ini telah mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Saat publik masih berjuang untuk mempercayai integritas lembaga hukum, skandal ini justru memperparah krisis keyakinan itu. Respon publik langsung mengalir deras, baik itu di media sosial, forum diskusi, sampai ruang redaksi. Salah satu kritikan datang dari mantan Menko Polhukam sekaligus mantan Hakim MK Mahfud MD. Ia bahkan sangat keras menyebut kalau dunia peradilan di Indonesia sudah sangat busuk. Memang nampaknya dunia peradilan kita itu kan sudah sangat busuk gitu ya. Mahfud juga menambahkan, kalau situasi yang buruk ini lantaran permainannya bukan perseorangan oknum tapi banyak orang. Bahkan yang lebih keras lagi juga datang dari mantan Hakim MK, Jimli Asidik. Ditulis di akun X-nya, Jimmy bahkan menuntut hukuman mati kepada hakim-hakim dalam kasus suap ini karena bukan cuma menciderai integritas lembaga peradilan, tapi juga mempermalukan profesi hakim yang seharusnya jadi benteng terakhir keadilan. Begitu juga dengan respon pengamat hukum dan pembangunan Harjuno Wiwoho. Ia mendesak audit total sistem peradilan, pembentukan lembaga pengawasan independen hakim, dan mengesahkan undang-undang perampasan aset. Memang benar, kasus suap yang mengguncang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah alarm keras bagi sistem hukum Indonesia. Ini bukan pertama kalinya publik dibuat kecewa, tapi kali ini bisa jadi momentum penting. Sudah waktunya, reformasi hukum tak berhenti di tataran slogan. Lalu, apa langkah nyatanya? Yang paling mendesak adalah memperkuat sistem pengawasan terhadap hakim. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung perlu diberi wewenang lebih luas, terintegrasi dan proaktif. Pengawasan tak bisa lagi hanya bergantung pada laporan masyarakat, tapi harus berlangsung secara berkala. Sistem deteksi dini juga harus dibangun, mulai dari audit kekayaan, rekam jejak putusan, hingga pengawasan terhadap relasi eksternal para hakim. Transparansi pun harus dijadikan prinsip utama. Setiap putusan, terutama yang menyangkut perkara besar dan strategis, wajib dipublikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh publik. Lebih dari itu, pengesahan RUU perampasan aset tak bisa lagi ditunda.
Undang-undang ini penting agar negara bisa menyita hasil korupsi, bahkan sebelum proses pidana selesai. Hanya dengan cara itu efek jera bisa benar-benar terasa. Karena jika harta tak dirampas, maka penjara hanyalah jeda. Setelah keluar, mereka tetap hidup nyaman. Tanpa pembenahan total, keadilan akan terus jadi permainan para elit, dan ruang sidang perlahan kehilangan maknanya sebagai tempat mencari kebenaran.